Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan diberikan kemudahan dalam belajar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat sumber daya alam. Ibu, kita mulai dengan materi pemanfaatan sungai, sawah, pantai, dataran tinggi, dan ladang ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sungai. Yang pertama, manfaat sungai adalah sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kedua, sarana transportasi. Ketiga, tempat rekreasi atau hobi. Yang keempat, tempat budidaya ikan, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Kelima, sumber air minum untuk makhluk hidup. Yang keenam, ada sebagai bahan baku industri. Ketujuh, ada sumber air pertanian, peternakan, dan perikanan. Kedelapan, tempat berolahraga. Kesembilan, tempat untuk mandi dan mencegah banjir. Ada pantai. Pantai adalah daerah yang langsung berbatasan dengan laut. Ciri-ciri pantai adalah ciri-ciri pantai. Yang pertama, tanahnya berpasir. Kedua, terdapat tanaman yang memiliki akar napas, yaitu pohon bakau atau mangrove. Yang ketiga, terdapat kerang mutiara dan terumbu karang. Kedua, sumber daya alam pantai. Yang pertama, garam. Air laut dikeringkan, dipanas sinar matahari. Yang kedua, pohon bakau atau mangrove dimanfaatkan sebagai ekosistem alam, melindungi pantai dari terjangan ombak dan pasang surut air laut. Yang ketiga, pohon kelapa. Buah kelapa sebagai minuman yang menyegarkan. Yang keempat, rumput laut. Kaya manfaat untuk kesehatan. Manfaat pantai. Yang pertama, tempat rekreasi. Yang kedua, mencegah air pasang laut langsung membanjiri daratan. Yang ketiga, habitat dari hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Yang keempat, tempat usaha pengolahan garam. Mata pencaharian di pantai. Pertama, nelayan. Yang kedua, petani garam. Yang ketiga, petani rumput laut. Ketiga, daratan tinggi. Permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter dari permukaan laut.
Ciri-ciri dataran tinggi: yang pertama, beriklim sejuk. Yang kedua, pertanian dibuat terasering. Yang ketiga, curah hujan rendah. Sumber daya alam dataran tinggi. Pertama, perkebunan. Ada teh, kopi, dan stroberi, dan lain-lain. Kedua, tambang batu kapur. Manfaat dataran tinggi. Yang pertama, untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Yang kedua, sebagai tempat peristirahatan, camping, dan wisata alam. Yang ketiga, sebagai daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi. Yang pertama, pekerja perkebunan, buruh kebun teh. Yang kedua, pekerja tambang batu kapur. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang lebih 200 dari permukaan laut. Ciri-ciri dataran rendah: yang pertama, tanahnya relatif datar. Kedua, tersedianya air yang cukup untuk kehidupan. Manfaat dataran rendah. Yang pertama, pemukiman penduduk. Yang kedua, kegiatan industri. Yang ketiga, pertanian. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, industri. Yang ketiga, peternakan. Tanaman yang umum ditanam pada sawah adalah padi. Padi memerlukan asupan air yang terus-menerus dan sekali panen langsung selesai. Padi tidak bisa dipanen 2 bahkan 3 kali. Pengolahan tanahnya pun khusus. Sebelum ditanami, tanah harus dibajak sekali atau 2 kali. Barulah tanaman padi bisa ditanam dengan air yang terus menggenang. Tanaman ini memang harus diperhatikan lebih intens. Pemupukan dilakukan teratur agar tanaman cepat berkembang sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. Karakter sawah, tanamannya kecil sekali panen harus dialiri air terus sebelum tanam, tanahnya harus diolah dengan dibajak ladang agak mirip dengan sawah. Ladang juga digunakan untuk menanam padi dan padi yang digunakan dari jenis berbeda. Pernah dengar padi gaga? Padi jenis inilah yang ditanam pada ladang. Padi ini tahan air dan tumbuh dengan baik pada lahan kering. Air tidak perlu sering digenangkan pada ladang. Kalau sawah memiliki pembatas di setiap petak, ladang tidak ada. Lahannya membentang tanpa ada petak-petakan. Dan dulu, lahan yang dijadikan ladang adalah hutan. Manfaat sawah dan ladang. Yang pertama, sebagai mata pencaharian atau pekerjaan. Yang kedua, makanan makhluk hidup. Yang ketiga, untuk mengenal alam. Yang keempat, menyehatkan tubuh. Yang kelima, menghemat biaya.
Nah, Ibu, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.